the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan contoh soal rekonsiliasi bank bentuk stafel. Di sini ada contoh soal PT Karya Mandiri, yaitu kasus yang terjadi pada PT Karya Mandiri. Rekonsiliasi bank itu sendiri telah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu merupakan selisih pencatatan antara catatan perusahaan dengan catatan pihak bank atau rekening koran. Jadi melalui laporan bank ternyata ada selisih pencatatan antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Jadi di sini ada contoh soalnya, yaitu rekonsiliasi bank bentuk stafel. Kasus ini terjadi pada periode 31 Mei tahun 2022. Menurut catatan buku besar per 31 Mei yaitu sebesar 65 juta rupiah. Jadi menurut perusahaan pada akhir periode 31 Mei mencatat saldo sebesar 65 juta rupiah. Sedangkan setelah mendapatkan rekening koran, jumlah yang diterima dari bank, menurut catatan pihak bank, saldo PT Karya Mandiri yang ada di bank melalui rekening gironya yaitu sebesar Rp72.400.000. Maka ini ada perbedaan, ada selisih perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Perbedaan inilah yang akan kita buat dan menjadikan sama saldo akhirnya nanti pada saat setelah kita ketahui apa saja penyebabnya. Jadi di sini ada soalnya penyebab terjadinya perbedaan antara saldo perusahaan dengan saldo yang ada di rekening koran atau tabungan yang ada di rekening koran. Jadi kita buat rekonsiliasi banknya. Yang pertama, di dalam rekonsiliasi bank di sini, yaitu bentuk stafel. Bentuk stafel ini yaitu merupakan bentuk laporan, yaitu catatan bank dengan catatan perusahaan terdiri dari atas dan bawah. Jadi boleh catatan perusahaan dulu yang di atas, boleh juga catatan rekening koran atau pihak bank yang di atas. Itu boleh saja kita buat. Untuk di sini saya membuatnya saldo kas menurut rekening koran, yaitu menurut pihak bank per 31 Mei. Di sini ada saldonya sebesar Rp72.400.000, maka kita isi dulu saldo selisihnya. Sebesar Rp72.400.000. Dan saldo menurut catatan perusahaan sebesar 65 juta, maka kita tulis di saldo menurut catatan perusahaan per 31 Mei sebesar Rp65.200.000. Lalu kita lihat soalnya di sini yang pertama, yaitu bank telah menagih piutang wesel perusahaan nominal sebesar 13 juta rupiah dan ada bunga sebesar 1 juta rupiah. Jadi di sini maksudnya pihak bank telah menagihkan piutang wesel perusahaan, tetapi perusahaan belum mengetahui bahwa ada penagihan piutang sehingga perusahaan belum mencatatnya. Jadi soal nomor 1 ini yaitu yang belum mencatat perusahaan, maka kita buat di perusahaan. Penagihan piutang wesel di sini akan menambahkan kas. Maka kita catat ditambah pada catatan perusahaan.
yaitu di sini ada namanya penerimaan piutang sebesar 13 juta rupiah, maka kita catat penerimaan piutang 13 juta rupiah. Lalu soal berikutnya ada bunga sebesar 1 juta. Maka kita mencatatnya sebagai pendapatan bunga sebesar 1 juta rupiah. Lalu, dan bank membebani biaya penagihan. Jadi, bank ada biaya penagihan sebesar Rp600.000. Maka biaya penagihan ini karena merupakan biaya penagihan sehingga mengurangi saldo perusahaan. Kalau tadi penerimaan piutang dan pendapatan bunga menambah saldo perusahaan, maka dicatat di kolom ditambah. Sedangkan pembebanan biaya penagihan, beban penagihan ini mengurangi saldo kas, maka dicatat sebagai dikurang, yaitu beban penagihan sebesar Rp600.000. Untuk penjelasan bentuk-bentuk dari rekonsiliasi bank, ada di video saya sebelumnya. Bisa dilihat video sebelumnya. Kita lanjut, transaksi berikutnya nomor 2. PT Karya Mandiri tertanggal 30 mengirim uang ke bank sebesar 6 juta rupiah. Namun belum tercatat dalam rekening koran. Jadi di sini perusahaan telah mengirimkan uangnya sebesar 6 juta rupiah atau menyetorkan uang sebesar 6 juta rupiah. Karena setoran tersebut di akhir bulan, maka pihak bank belum mencatatnya. Sehingga kita mencatat di dalam rekonsiliasi banknya, yaitu pihak bank. Pihak bank menambah saldo catatan yang ada di bank. Maka kita buat di dalam saldo kas menurut rekening koran ditambah sebesar 6 juta rupiah. Maka ini menambahkan saldo kas yang ada di bank sebesar 6 juta rupiah. Karena belum dicatat di rekening koran, namanya yaitu setoran dalam perjalanan. Transaksi berikutnya, perusahaan menerima pelunasan piutang sebesar 2 juta rupiah belum disetor ke bank. Maka 2 juta rupiah ini belum dicatat oleh pihak bank sehingga kita mencatatnya ke dalam kas menurut rekening koran yaitu sebesar 2 juta rupiah, kas yang belum disetor ditambah sebesar 2 juta rupiah. Transaksi berikutnya, perusahaan menerima cek dari debitur sebagai pelunasan utangnya sebesar 8 juta rupiah. Cek tersebut disetor ke bank tetapi ditolak oleh bank karena tidak ada dananya. Jadi perusahaan telah mencatat penerimaan piutang karena ada pelunasan utang dari debitur sebesar 8 juta rupiah. Ternyata uang tersebut tidak ada dananya atau cek kosong. Cek ditolak. Sehingga ini yang mencatat yaitu perusahaan yang awalnya sudah menambahkan pendapatan atau menambahkan pelunasan piutang, ternyata uang tersebut tidak bisa dicairkan. Sehingga ini yang berkaitan yaitu saldo menurut catatan perusahaan. Yaitu kita buat dikurang karena mengurangi saldo kas, namanya cek kosong sebesar 8 juta rupiah. Transaksi berikutnya, nomor 5, cek yang belum diuangkan sebesar 12 juta rupiah. Cek yang belum diuangkan sebesar 12 juta rupiah ini maksudnya yaitu perusahaan telah mengeluarkan cek untuk membayar utang kepada kreditur atau pihak lain, tetapi oleh si kreditur atau pihak lain tersebut belum diuangkan. Maka masih namanya cek beredar. Maka ini berkaitan dengan pihak bank. Perusahaan telah mencatat sebagai pengeluaran, tetapi pihak bank belum mencatat sebagai pengeluaran karena
uang tersebut belum dicairkan, ceknya belum dicairkan. Jadi ini akan mengurangi saldo yang ada di bank atau rekening koran. Namanya cek yang masih beredar. Yaitu sebesar 12 juta rupiah. Transaksi berikutnya nomor 6. Perusahaan mengeluarkan cek untuk mengisi kas kecil sebesar 4 juta rupiah. Jumlah tersebut dicatat secara keliru yaitu dalam jurnal penerimaan kas. Jadi ada pengeluaran kas sebesar 4 juta rupiah, tetapi oleh perusahaan salah mencatatnya sebagai penerimaan. Jadi di sini maksudnya bukan sebagai penerimaan, tetapi dicatat sebagai penerimaan. Ini harusnya pengeluaran kas, sehingga pengaruhnya oleh perusahaan yaitu saldonya berkurang sebesar 4 juta rupiah dengan nama kesalahan pencatatan. Jadi kita mengeluarkan uang sebesar 4 juta rupiah, tetapi oleh bagian pencatatan, bagian keuangan dicatat sebagai jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas berarti kan bertambah. Itu bukan penerimaan kas, tetapi pengeluaran kas. Sehingga pengaruhnya oleh perusahaan, kita harus kurangi saldo tersebut sebesar 4 juta rupiah. Transaksi berikutnya nomor 7, bank memberi jasa giro sebesar Rp1.200.000 dan membebani biaya administrasi sebesar Rp400.000. Jadi di sini karena perusahaan mempunyai tabungan berupa jasa giro, maka ada bunga atau pendapatan jasa giro sebesar Rp1.200.000 dan biaya administrasi Rp400.000. Kaitannya ini dengan perusahaan, saldo perusahaan. Rp1.200.000 bertambah di saldo perusahaan, sedangkan biaya administrasi mengurangi saldo perusahaan. Maka kita buat pendapatan jasa giro sebesar Rp1.200.000 dibuat di kolom ditambah, sedangkan biaya administrasi bank, karena kita mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya, maka dicatat dikurangi di bagian catatan perusahaan sebesar Rp400.000. Selanjutnya nomor 8, cek atas nama PT Hidayah sebesar Rp3 juta ternyata dicatat bank sebagai pengurangan saldo kas PT Karya Mandiri dalam rekening koran yang diterima PT Karya Mandiri. Jadi di sini maksudnya perusahaan PT Karya Mandiri tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan cek sebesar Rp3 juta. Ternyata oleh bank dicatat ada pengeluaran sebesar Rp3 juta. Ternyata setelah diteliti kenapa penyebabnya, yaitu pihak bank salah mencatat nama perusahaan sebesar Rp3 juta sehingga yang awalnya mengurangi saldo perusahaan karena ada kesalahan pencatatan pihak bank, sehingga kita harus menambahkan di saldo rekening koran atau saldo yang ada di bank, karena ini pihak bank yang salah, kita tambahkan lagi, maka namanya kesalahan pencatatan sebesar Rp3 juta. Selanjutnya, nomor 9, PT Karya Mandiri mengeluarkan cek sebesar Rp4 juta, tetapi dicatat oleh bank dalam rekening Indomaret sehingga tidak muncul dalam rekening koran yang diterima oleh PT Karya Mandiri sebesar Rp4 juta. Jadi ada kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan ini pihak bank yang salah, maka kita mencatatnya di bagian pihak bank atau saldo kas menurut rekening koran kita buat dikurangi sebesar Rp4 juta. Jadi inilah contoh dari rekonsiliasi bank bentuk stafel
rekonsiliasi bank bentuk stafel ini yaitu bentuk laporan, jadi atas dengan bawah, catatan menurut rekening koran di atas dan catatan menurut rekening bank di bawah. Setelah kita selesai semua transaksinya, maka kita jumlahkan. Untuk yang ditambah kita tambahkan, sedangkan yang dikurang kita kurangkan. Kita masuk ke dalam saldo kas menurut rekening koran. Awalnya ada Rp72.400.000, lalu ditambah, ada penambahan 6 juta, ditambah 2 juta, dan ditambah 3 juta. Maka hasilnya sebesar 11 juta rupiah, ini ditambah, dan dikurangi dengan transaksi-transaksi yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu ada 12 juta rupiah dan 4 juta rupiah. Ini kita kurangkan, ini kita tambahkan, hasilnya nanti kita kurangi, yaitu 12 juta ditambah 4 juta rupiah sebesar 16 juta rupiah. Karena dikurangi, maka kita kurangi. 72.400.000 ditambah 11 juta, dikurangi 16 juta, inilah merupakan saldo catatan menurut rekening koran yang benar atau saldo yang benar menurut catatan rekening koran, yaitu sebesar Rp67.400.000. Setelah selesai catatan menurut rekening koran, kita jumlahkan catatan menurut perusahaan. Catatan perusahaan yang ditambah kita tambahkan, sedangkan yang dikurangi kita kurangi. 13 juta rupiah ditambah 1 juta ditambah 1.200.000, maka kita jumlahkan hasilnya 15.200.000 rupiah. Lalu bagian yang dikurangi juga kita tambahkan, 600.000 ditambah 8 juta ditambah 4 juta dan 400.000 rupiah. Ini kita jumlahkan. Hasilnya nanti kita dikurangi 13 juta rupiah. Saldo kas perusahaan, yaitu sebesar 13 juta rupiah. Jadi saldo catatan perusahaan sebelumnya 65.200.000 rupiah ditambah 15.200.000 dikurangi 13 juta rupiah. Maka saldo yang benar yaitu sebesar 67.400.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, kita membuat rekonsiliasi bank ini, yaitu membuat saldo catatan rekening koran dan catatan perusahaan yang awalnya tidak sama. Kita cari penyebabnya dan hasilnya harus sama setelah saldo yang benar. Jadi di sini kita bisa lihat saldo menurut saldo menurut rekening koran sebesar Rp67.400.000 dan saldo menurut perusahaan sama sebesar Rp67.400.000. Di sini kita bisa menyimpulkan pekerjaan kita mengenai rekonsiliasi bank sudah benar karena sudah ada persamaan antara catatan perusahaan dengan catatan rekening koran atau pihak bank. Setelah selesai kita membuat rekonsiliasi bank, kita masuk ke dalam membuat jurnal penyesuaian. Jadi kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu transaksi-transaksi yang berkaitan dengan ditambah dan dikurangnya, yaitu menurut catatan perusahaan saja. Itu yang kita buat jurnal penyesuaiannya. Dimulai dari ada penerimaan piutang, pendapatan bunga, ada pendapatan jasa giro, lalu ada biaya penagihan, beban penagihan,
kesalahan pencatatan dan biaya administrasi bank serta cek kosong itu kita buat jurnal penyesuaiannya. Jadi kita buat jurnal penyesuaiannya, yang ditambah masuk ke kasnya di debit, sedangkan dikurang kasnya di kredit. Untuk yang pertama ditambah kas yang di debit, maka kita buat jurnal kas yang di debit, sedangkan kreditnya transaksi yang berkaitan, yaitu kreditnya penerimaan piutang, maka di kreditnya piutang dagang atau piutang usaha, dan pendapatan bunga serta pendapatan jasa giro. Piutang sebesar 13 juta rupiah, sedangkan pendapatan bunga dan pendapatan jasa giro ini sama-sama dengan bunga sebesar 2.200.000 rupiah. Maka kita buat jurnal penyesuaiannya, kas di debit, dan piutang dagang serta pendapatan bunga di sebelah kredit. Piutang dagang kita catat sebesar 13 juta rupiah, kita ambil dari jumlah penerimaan piutang ini sebesar 13 juta rupiah, sedangkan pendapatan bunganya yaitu 1 juta ditambah 1.200.000, yaitu hasilnya 2.200.000. Maka kita catat pendapatan bunga di kredit sebesar 2.200.000, sehingga kasnya yaitu sebesar 15.200.000 rupiah. Berikutnya, untuk yang dikurangi di sini kan mengurangi saldo perusahaan, catatan perusahaan, sehingga kita catat kasnya di sebelah kredit. Yang pertama ada beban penagihan sebesar 600.000 rupiah. Maka kita catat beban penagihan sebesar 600.000 rupiah. Kita catat 600.000 rupiah di debit karena yang kreditnya kas. Lalu ada biaya administrasi bank 400.000 rupiah. Maka kita catat karena sama-sama biaya ya. Jadi ada beban administrasi bank sebesar 400.000 rupiah dan di kreditnya kas yaitu sebesar 1 juta. Dari mana 1 juta? Yaitu 600.000 ditambah 400.000 rupiah, maka didapatlah 1 juta rupiah. Berikutnya ada kesalahan pencatatan sebesar 4 juta rupiah. Kesalahan pencatatan sebesar 4 juta rupiah ini karena tadi ini transaksi nomor 6. Kita lihat di sini biar jelas. Nomor 6 ini yaitu ada keliru mencatat kas kecil, seharusnya pengeluaran kas kecil tetapi dicatat sebagai penerimaan kas sebesar 4 juta rupiah. Maka di sini ada kesalahan pencatatan, maka kita jurnalnya yaitu kas kecil di debit dan kas di kredit sebesar 4 juta rupiah. Berikutnya yang belum kita catat yaitu ada cek kosong. Cek kosong sebesar 8 juta rupiah. Cek kosong di sini awalnya perusahaan telah mencatat sebagai penerimaan piutang sebesar 8 juta rupiah, tetapi ternyata cek tersebut tidak ada dananya. Ini transaksi yang berkaitan nomor 4. Jadi perusahaan telah mencatat sebagai penerimaan piutang yang sudah dikreditkan, ternyata uangnya tidak ada. Sehingga perusahaan membuat jurnal penyesuaian, kita kembalikan piutang dagangnya yaitu di debit sebesar 8 juta rupiah dan kreditnya kas sebesar 8 juta rupiah. Inilah penjelasan mengenai rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank bentuk stafel, yaitu atau bentuk laporan, bisa dilihat. Lalu setelah kita membuat rekonsiliasi bank, kita membuat jurnal penyesuaian. Yang dibuat jurnal penyesuaian hanya yang berkaitan dengan perusahaan, karena itu tanggung jawab perusahaan. Untuk catatan bank atau catatan saldo bank, kita tidak perlu membuat jurnal penyesuaian karena kita ada di pihak perusahaan.
Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.